Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai Little Disciples. Kayaknya ada yang kurang nih. Biasanya di belakang kakak itu selalu ada teman. Tapi kenapa sekarang kosong ya? Kayaknya kita harus panggil nih satu orang. Ko Vicky, oke? Kita panggil sama-sama, oke? 1, 2, 3. Ko Vicky! Kurang kencang. Makanya belum datang. Oke, kalau begitu kita ulangi lagi. 1, 2, 3 lebih kencang. Ko Vicky! Udah mulai kelihatan, sekali lagi. Lebih keras. 1, 2, 3. Ko Vicky! Halo semua. Hai. Oke, dari tadi kita cari ini. Iya. Oke, kalau begitu 1, 2, 3. Hai Little Disciples. Hai adik-adik, apa kabar? Pastinya sehat dan luar biasa terus ya adik-adik. Amin. Yes, amin. Nah, sore ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yes, Amin. amin. Yes, kalau begitu kalau adik-adik masih duduk, ayo berdiri. Jangan lupa, kalau misalnya adik-adik yang adiknya masih ada di dapur atau di kamar, ajak ayo. Aduh. Supaya kita bareng-bareng menyembah Tuhan, oke? Oke, Kak Sofia. Oke, kalau kita berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini Bapak. Waktu kami memuji Engkau Bapak, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami Bapak. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Yes. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, adik-adik tahu nggak? Hari ini itu hari yang dijadikan Tuhan. Hari yang besok juga semua hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bisa ngelakuin semua kehendak Tuhan, oke? Jadi kita harus sukacita setiap hari adik-adik, berikan yang terbaik buat Tuhan setiap hari, termasuk hari ini, oke? Ini. Oke. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari
Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yes. Kita tutup mata kita. Kita lipat tangan kita mau berdoa. Benar Bapa, Engkau layak ditinggikan Bapa. Engkau layak diberikan hormat Bapa. Setelah ini Bapa, kami mau menyembah Engkau Bapa. Kami datang dengan hati kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa waktu kami mempersembahkan hati kami Bapa, itu berkenan di hadapan Engkau. Yes. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita berbahasa roh adik-adik. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Katakan kepuasanku sekali lagi adik-adik. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku, katakan adik-adik, kepuasanku berada di hadirat-Mu. Yes Lord, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh, kerinduanku selalu dekatmu, selalu
Yes. dan semakin mengerti Bapa kuasa yang Kau taruh di dalam kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Amin. Kami mau mengenal panggilan dan rencana-Mu Bapa di dalam hidup kami lebih lagi Bapa sebagai anak-anak-Mu Bapa. Yes. Biar waktu kami mendengarkan firman Bapa, Roh Kudus-Mu Bapa membukakan kepada kami Bapa banyak hal yang baru Bapa, banyak hal yang baru yang mengubahkan kami hari demi hari Bapa untuk menjadi seperti Engkau. Yes. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, Amin. Hai adik-adik Little Disciples. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau buat pengumuman buat adik-adik semuanya. Pengumuman yang pertama yaitu Happy Birthday untuk Sing-Sing pada tanggal 14 September. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua yaitu buat adik-adik yang membutuhkan soal ujian agama dari gereja, bisa langsung menghubungi Kak Kerin ya, dan diwajibkan untuk meminta soal 2 minggu sebelum adik-adik ujian. Pengumuman yang ketiga yaitu karena kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik semuanya kita siapkan alat tulis kita, Alkitab, buku tulis, pensil, dan enjoy the service ya adik-adik. Bye-bye. Selamat sore adik-adik semua. Ketemu lagi sama Tante Shirley. Halo, hore, halo. Ya, oke adik-adik, siapa yang exciting mau mendengarkan firman Tuhan hari ini? Silakan angkat tangannya. Teriakkan hore. Oke, adik-adik, sore ini Tante Shirley akan bercerita mengenai hati yang menyembah. Ya, apa itu hati yang menyembah? Hati yang menyembah maksudnya adalah hati yang berserah. Artinya, hati yang mau menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya, dan saya dibagiin ayat firman Tuhannya ya. Menyerahkan hidup kita ini artinya apa sih? Artinya kita tuh mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebenarnya penyembahan kita adik-adik. Ya, nah Tante Shirley bukain firman Tuhannya, Roma 12 ayat 1. Nah, ini ayatnya sudah ditampilkan di sini. Adik-adik kita baca sama-sama ya. Tante Shirley baca, kamu yang di rumah juga baca dengan suara keras ya. Oke, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, adik-adik, ayat ini bicara tentang ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati bicara tentang penyembahan yang sejati. Dan di ayat ini kita lihat sama-sama ya, apakah itu penyembahan yang sejati? Yaitu supaya kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, pilihan-pilihan kita setiap hari sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, artinya yang menyenangkan hati Tuhan. Amin adik-adik, itu adalah penyembahan kita. Untuk kita memilih melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik, Tante Shirley akan mulai cerita hari ini. Sebuah cerita Alkitab, bagaimana kita belajar dari seorang yang memilih untuk menjadi penyembah yang menyenangkan Allahnya. Ya, dengan pilihan-pilihan hidupnya, dia mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, oke. Nah, kita mulai ceritanya. Adik-adik pernah dengar cerita Esther? Ya, sore ini Tante Shirley akan bercerita mengenai Esther. Esther adalah seorang gadis yatim piatu keturunan Yahudi yang waktu itu hidup di bawah asuhan ayah angkatnya
yaitu pamannya sendiri yang bernama Mordekai. Esther dan ayah angkatnya Mordekai tinggal di bawah pemerintahan Raja Babel yang sangat kejam, yaitu Raja Ahasiweros. Ayah angkat Esther, Mordekai ini bekerja kepada Raja Ahasiweros di istana raja. Waktu itu raja mempunyai seorang ratu yang bernama Wasti. Tetapi Ratu Wasti memberontak kepada raja, sehingga kemudian Ratu Wasti dicopot dari jabatannya sebagai ratu. Beberapa waktu kemudian, raja merindukan untuk memiliki seorang ratu lagi. Dan raja mencari pengganti Wasti dengan cara seperti mengadakan kontes gitu adik-adik. Ya, raja mengumpulkan banyak sekali gadis-gadis cantik di dalam benteng Susan, ya istananya. Gadis yang terbaik menurut pilihan raja akan dipilih menjadi ratu. Esther adalah seorang gadis yang cantik jelita. Dan selain itu, Esther punya karakter yang baik. Waktu itu, ayah angkatnya Mordekai menyuruh Esther mendaftar pada kontes tersebut. Adik-adik, tadi saya sudah bilang ya, Raja Mordekai ini adalah seorang raja yang sangat kejam. Kalau kita mempelajari sejarah Raja Babel ya, kita bisa membayangkan betapa kejamnya raja ini. Kalau mereka perang ya adik-adik, itu orang laki itu dibunuh semua musuh-musuh. Terus wanita gimana? Waktu mereka ketemu wanita hamil ya adik-adik ya, itu mending kalau dibunuh aja gitu ya. Ini enggak, udah tahu wanita hamil, itu pedangnya dipakai buat belah itu perut wanita hamil. Bayangin, serem ya. Sehingga bayi di dalam perut wanita hamil itu terbelah dua adik-adik. Walah, kejem ya. Raja Ahasiweros itu adalah seorang raja yang kejam. Dan kalau Raja Ahasiweros menemukan seorang penjahat ya di dalam kerajaannya, adik-adik tahu salah satu hukuman yang dipakai Raja Ahasiweros adalah orang itu akan diikat pada kuda. Jadi kakinya diikat pada kuda A, tangannya diikat pada kuda B. Kemudian masing-masing kuda A dan kuda B itu dipukul pakai cemeti. Kemudian kedua kuda itu akan dipaksa berlari berlawanan arah, sehingga kemudian apa yang terjadi dengan orang yang terikat itu? Badannya akan ditarik dengan kekuatan kuda itu sehingga akan berasa sangat sakit. Dia akan ditarik sampai akhirnya dia mati, tubuhnya hancur terburai. Serem ya, serem banget. Itu contoh kekejaman Raja Ahasiweros. Nah, adik-adik, siapa yang di sini banyak cewek-cewek ya? Oke, Tansir tanya, anak cewek, ada nggak yang mau punya suami kejam kayak gitu? Ada nggak? Ayo, silakan tunjuk tangan siapa yang mau. Ada yang mau nggak? Oh nggak tunjuk tangan ya pada ya. Nah, adik-adik, begitulah. Tante Shirley percaya waktu itu Esther juga pernah mendengar ya kekejaman Raja Ahasiweros. Esther itu kan tadi udah bilang ini ya, Esther tuh cantik banget. Harusnya dia bisa punya suami yang baik dong. Kalau boleh memilih ngapain sih harus nikah sama raja yang kejam, terancam seumur hidup. Enggak deh, bener enggak? Tetapi adik-adik, waktu bapak angkatnya Mordekai menyuruh Esther mendaftarkan diri pada kontes, Esther dengan patuh mematuhi perintah ayah angkatnya. Bukan karena Esther tergila-gila mau jadi ratu, bukan. Ya, bukan karena dia tergila-gila mau kaya juga, bukan. Karena Esther belajar untuk taat kepada otoritas. Karena Esther mengerti bahwa otoritas adalah orang yang dipilih Allah. Ya, waktu kita belajar taat kepada otoritas, maka kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Amin adik-adik. Jadi Esther memilih untuk taat kepada ayah angkatnya ya dengan resiko kalau ia harus jadi istri raja yang sangat kejam. Di istana ini, singkat cerita ya adik-adik ya,
Esther sampai di istana Raja Ahasuerus. Di istana ini, Esther dipersiapkan di bawah asuhan Hegai, seorang sida-sida raja yang ditugaskan untuk mempersiapkan gadis-gadis yang mau ikut dalam kontes ini semua bagi raja. Ya. Nah, karena Esther dari rumah udah terbiasa tunduk kepada otoritas, sesampai di istana, Esther pun tunduk kepada Hegai. Sehingga Hegai jadi sangat suka sama Esther. Hegai jadi sangat mengasihi Esther. Hegai mempersiapkan Esther dengan wangi-wangian dan Hegai mempercantik Esther. Ya, kemudian Hegai memberikan 7 dayang-dayang ya untuk melayani Esther dan memberikan Esther tempat yang terbaik ya di istana wanita. Kenapa? Karena sikap hati Esther itu begitu menyukakan Hegai. Di situ terdapat semua wanita cantik, tetapi tidak ada yang hatinya cantik seperti Esther. Nah, kemudian tiap-tiap kali seorang gadis akan mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus. Ya, jadi sebelumnya gadis-gadis itu dirawat, dikasih wangi-wangian ya, selama setahun loh dipersiapkan, dipercantik gitu. Lalu habis itu gadis itu akan dibawa masuk menghadap raja. Dan kemudian setelah dia menghadap raja ya, waktu dia menghadap seperti itu, gadis itu boleh minta apa aja sama raja. Dan raja akan menuruti permintaan gadis-gadis itu. Ya, nah kemudian jadi gadis itu waktu sore dibawa masuk menghadap raja ya, dan kemudian waktu pagi raja mengembalikan dia lagi ya ke dalam balai ya, tempat khusus untuk wanita ya, dan kali ini nggak digabung sama yang tadi itu, tapi kemudian dimasukkan ke tempat istana yang tempatnya para gundik. Dan kemudian wanita-wanita ini yang tadi sudah menghadap raja ini, mereka tidak diperkenankan lagi menghadap raja kecuali kalau raja panggil. Ya, jadi yang namanya wanita-wanita ini mereka sudah ketemu raja, disuruh melayanin raja. Mereka mintanya macem-macem loh. Ada yang minta rumah, minta perhiasan, minta tanah, segala macem ya mereka minta sama raja. Nah, kemudian bagaimana dengan Esther? Ketika Esther ya mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, ya, maka Esther ya, dari semula kan kita mengerti ya bahwa dia terlatih untuk tunduk dan taat sama otoritas. Jadi Esther ini dia nggak minta macem-macem. Nggak kayak cewek-cewek yang lain yang minta perhiasan, minta baju cantik, minta rumah dan berlian ya segala macam. Esther tuh enggak loh. Esther hanya minta apa yang Hegai tunjukkan untuk dia minta. Sehingga apa yang terjadi adik-adik? Hati Baginda Raja jatuh cinta kepada Esther. Sehingga kemudian dari semua gadis cantik yang ada di istana waktu itu, Baginda memilih Esther menjadi ratu menggantikan Wasti. Wow, yeay. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Nah, sekarang Esther udah jadi ratu nih ya. Oke. Di istana, waktu itu terdapat seorang pegawai raja yang tinggi kedudukannya ya. Jadi dia pegawai raja yang di bawah raja gitu adik-adik ya. Sangat tinggi kedudukannya, yang bernama Haman. Haman ini seorang yang sangat sombong. Haman mau semua orang berlutut ya dan sujud menyembah kepada dia. Ya. Dia merasa jadi orang penting, orang yang punya kuasa di bawah raja ya, sehingga semua orang harus sujud dan berlutut di depan dia. Walah. Dan semua orang berlutut dan sujud menyembah Haman. Kecuali satu orang adik-adik di istana yang gak mau sujud dan menyembah kepada Haman. Siapa orang itu? Mordekai. Ya, orang itu adalah Mordekai. Kenapa sih Mordekai gak mau sujud dan menyembah kepada Haman? Karena Mordekai percaya kepada Allah
Dan Mordekai hanya mau sujud dan menyembah kepada Allah yang hidup saja. Nah, masalahnya Haman gak ngerti bahwa Mordekai itu taat kepada Tuhan. Mordekai sangat marah, Haman sangat marah kepada Mordekai. Terus lagi ya, lebih parah lagi si Haman yang sombong ini juga ternyata sangat jahat. Buat Haman, rugi banget kalau cuma bunuh Mordekai. Haman kemudian mencari cara. Bukan cuma Mordekai yang mau dibunuh, tetapi dia tahu, oh Mordekai ini orang Yahudi toh, orang jajahan kita toh. Dan kemudian Haman mencari siasat. Dia menghasut bangsa Yahudi di hadapan Raja Ahasiweros. Sehingga Raja Ahasiweros jadi percaya sama hasutan Haman, dan kemudian raja menetapkan suatu hari di mana semua bangsa Yahudi yang ada di seluruh pelosok kekuasaan Raja Ahasiweros akan dibunuh. Oh my goodness. Waktu semua rakyat bangsa Yahudi mendengar tentang keputusan ini, mereka menjadi kaget dan berduka. Walah. Mordekai menyampaikan pesan ini kepada Ratu Ester, supaya Ratu Ester pergi menghadap raja untuk memohon kasih karunia bagi bangsanya, bangsa Yahudi. Masalahnya adalah waktu itu ada suatu aturan yang ditetapkan oleh Raja Ahasiweros. Aturan itu berbunyi begini: kalau orang tidak dipanggil oleh Raja Ahasiweros, tetapi dia berani datang menghadap raja di pelataran raja, maka orang itu akan dihukum mati. Oh my goodness. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas saja akan tetap hidup. Dan kemudian waktu Ester mendengar pesan ayah angkatnya Mordekai yang menyuruh Ester untuk menghadap Raja Ahasiweros untuk memohon kasih karunia bagi bangsanya, Ester berkata kepada pamannya, ayahnya, Ayah kan tahu ada peraturan seperti itu, yang tidak dipanggil raja kalau berani nongol di pelataran dan raja tidak mengulurkan tongkat emas, maka orang itu akan dihukum mati. Masalahnya ayah, sudah 30 hari aku tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ratu Ester. Hai anakku Ester, kita semua bangsa Yahudi terancam dihukum mati. Dan kamu pun, walaupun kamu di dalam istana pun, kamu itu pun tidak akan bebas dari ancaman hukuman mati tersebut. Kamu harus berdiri bagi bangsamu. Sebab kalaupun kamu gak mau ngapa-ngapain, gak mau memilih untuk bayar harga bagi bangsamu, maka Tuhan tetap akan menurunkan pertolongan bagi bangsamu. Tetapi, tahukah kamu, siapa tahu, mungkin justru karena itu Tuhan memilih kamu untuk menjadi ratu pada saat ini, yaitu supaya kamu berdiri untuk bangsamu. Ester mendengarkan perkataan ayah angkatnya, dan kemudian Ester menyuruh menyampaikan pesan ini kepada ayah angkatnya Mordekai. Ayah, pergi dan kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, baik siang maupun malam. Aku, Ester, beserta semua dayang-dayangku, kami juga akan berpuasa
selama 3 hari dan 3 malam. Setelah itu, aku akan masuk menghadap raja. Kalau seandainya aku harus mati, aku akan mati. Tetapi aku akan berdiri. Aku akan berjuang untuk berdiri bagi bangsa. Esther mengerti apa yang dikatakan oleh ayah angkatnya. Bahwa Esther dipanggil Tuhan menjadi ratu waktu itu untuk berdiri bagi bangsanya. Kenapa? Karena bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa Mesias, Yesus Kristus akan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi tidak boleh punah. Karena itu Esther memilih untuk punya hati yang menyembah, punya hati yang berserah, menyerahkan hidupnya, tubuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu Esther berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Esther belajar untuk percaya bahwa waktu dia berserah, kasih karunia Tuhan akan hidup, akan turun di dalam hidup dia. Jadi adik-adik, waktu kita yang namanya kita percaya dan berserah, itu bukan berarti kita cuma diem-diem aja, terus nggak ngapa-ngapain, terus kita makan, tidur, nyanyi-nyanyi tiap hari. Bukan yang kayak gitu. Tetapi hati yang berserah adalah kita mencari kehendak Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa, kita menyembah Tuhan, supaya waktu itu kasih karunia turun atas hidup kita. Ya, itu yang namanya hati yang menyembah, hati yang berserah. Saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau mendengar Tuhan bicara kepada saya. Itu yang artinya hati yang berserah, adik-adik. Ya, nah, Tante Sherry juga belajar nih, adik-adik. Semua di sini sekarang saya tanya, bagi semua yang cewek ya, oke, yang cewek, Tante Sherry mau tanya. Semua yang cewek, wanita, ya, perempuan, whatever deh di sini ya, pokoknya semua yang wanita. Semua adik-adik di sini, apakah kepingin cantik dan menarik? Ayo, boleh jawab, saya gitu, boleh ketik. Siapa yang kepingin cantik dan menarik? Seperti Esther, cantik jelita, menarik. Ya, oke, terima kasih buat sayanya. Oke, ternyata tapi adik-adik, ya, Tante Sherry belajar loh. Walaupun kita semua cewek, kita kepingin ya, kelihatan cantik, kelihatan menarik. Tetapi ternyata ada yang lebih penting loh daripada cantik dan menarik. Yaitu bahwa kita harus cantik dari dalam. Hati kita ini loh, hati kita ini harus cantik dari dalam. Apa yang dimaksud dengan hatinya cantik dari dalam? Artinya dari dalam kita ini punya karakter ilahi. Memilih untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Memilih untuk mau taat sama Tuhan. Memilih untuk punya hati yang menyembah dari dalam. Seperti Esther. Itulah kecantikan yang sejati ternyata adik-adik. Bukan cuma cantik di luar. Sama. Buat yang cowok gimana? Sama. Coba, semua cowok pasti juga kepingin kelihatan ganteng dan menarik. Bener nggak? Jujur, ayo. Ayo, jujur. Bener kan? Ayo, bener ya? Nah, tapi ternyata buat Tuhan yang lebih penting bukan penampilan fisik kita, tetapi apa yang kita punya dari dalam. Nah, adik-adik, Tante Sherry lanjut ceritanya ya. Pada hari ketiga, berdirilah setelah doa puasa tadi nih 3 hari ya adik-adik ya. Berdirilah Esther dengan mengenakan pakaian ratu di pelataran istana raja. Raja waktu itu lagi duduk di tahta kerajaannya. Ketika raja melihat Ratu Esther berdiri di pelataran, ya, tiba-tiba anugerah Tuhan turun loh adik-adik. Wow, ya kita belajar ya waktu kita berserah, anugerah Tuhan turun sehingga hati raja jadi tergerak. Kemudian raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Wah, padahal tadi coba
Kalau anugerah Tuhan nggak turun, Raja lihat Ratu Ester di situ. Ratu Ester diapain adik-adik? Iya, dibunuh pastinya. Tapi kita belajar adik-adik ya. Waktu kita belajar berserah sama Tuhan, maka anugerah Tuhan turun adik-adik. Ya, lalu Ratu Ester menyambut anugerah Tuhan itu. Ratu Ester mendekat kepada raja. Ya, dan kemudian Ratu Ester bermohon kepada raja. Raja, jikalau baik pada pemandangan raja, maukah datang kepada hambamu dengan Haman untuk hambamu boleh mempersiapkan perjamuan buat raja. Raja ini sangat suka pesta adik-adik ya. Jadi waktu Ester mengundang raja untuk datang pesta, raja langsung mau. Raja bilang, ya tentu saja, saya pasti datang. Ya, lalu raja datang dengan Haman ya ke perjamuan yang disediakan oleh Ester. Ya, kemudian adik-adik, habis itu ya, raja udah seneng ya. Ya itu semua karena kasih karunia Tuhan tadi ya. Habis makan enak, habis minum enak. Kemudian sehabis makan enak, minum enak, Ratu Ester berkata kepada raja, Raja, jikalau dibolehkan lagi buat raja, apakah raja bersedia untuk hambamu mengundang raja lagi ke perjamuan makan keesokan harinya? Wah, rajanya seneng banget. Hore, kata raja. Rajanya suka banget. Iya, tentu saja, kenapa tidak? Oh, Ratuku Ester, kamu begitu menyukakan hatiku. Bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Ya, raja begitu suka sama Ratu Ester. Ya, kenapa? Karena Ester punya hati yang lemah lembut, hati yang berserah. Ya, dan kemudian adik-adik, malam berikutnya ya, lagi-lagi raja datang bersama Haman ke perjamuan yang sudah dipersiapkan oleh Ratu Ester. Sedang raja sudah makan enak, minum enak, tiba-tiba adik-adik, Ester punya keberanian yang dari Tuhan. Ya, Ester bicara kepada raja mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Haman. Bagaimana Haman mau membunuh bangsa Yahudi. Adik-adik, dan lagi-lagi keanehan terjadi. Kasih karunia Tuhan lagi-lagi turun. Adik-adik kebayang ya, Ester ini kan ratu baru. Sementara Haman itu sudah menjadi orang kepercayaan raja dari dulu. Tetapi kasih karunia Tuhan bisa turun kepada Ester, dan waktu Ester menceritakan tentang kejahatan Haman, raja bisa langsung percaya loh sama ceritanya Ester loh. Wow, kalau bukan Tuhan gak mungkin, bener gak? Haman itu orang bangsanya sendiri, sementara Ester orang bangsa asing. Tapi kasih karunia Tuhan kalau turun, tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahannya. Jadi akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Raja menghukum Haman. Wow! Raja menggantung Haman pada sebuah tiang. Wow! Keren ya adik-adik. Wes gitu ya. Musuhnya tersingkirkan. Dan ternyata kasih karunia Tuhan tidak stop di situ saja loh. Ya, kuasa hati yang berserah itu terus bekerja. Kemudian raja, kan gini, Haman itu adalah orang nomor 2 setelah raja. Menurut adik-adik, dia kaya nggak? Pasti, karena pasti selama ini gajinya besar. Raja pasti kasih dia hadiah yang banyak. Kemudian adik-adik tahu apa yang terjadi? Raja mengeluarkan sebuah keputusan sehabis Haman mati, supaya semua kekayaan Haman dilimpahkan kepada Ratu Ester. Wow! Tiba-tiba Ratu Ester jadi orang yang sangat kaya. Walah. Amazing. Waktu kasih karunia Tuhan turun, tidak ada kuasa yang bisa menahannya. Kemudian masih ada lagi adik-adik. Masih ada lagi. Ya, Mordekai ya
kemudian Esther cerita nih sama raja bahwa Mordekai itu adalah ayah angkatnya. Dan kemudian kasih karunia Tuhan yang turun itu membuat raja begitu percaya kepada Esther dan Mordekai, sehingga kemudian Mordekai diangkat menjadi orang kepercayaan raja menggantikan Haman. Wow, keren banget. Wow. Terus selesai nggak kasih karunianya? Belum loh. Lagi. Masih ada lagi. Nah, tadi kan raja kan sudah menetapkan suatu hari di mana orang Yahudi itu mau dibunuh. Nah, raja udah keluarin undang-undangnya nggak bisa dibatalin. Terus gimana? Kemudian raja mengeluarkan undang-undang baru. Undang-undangnya apa? Bahwa orang Yahudi boleh membunuh siapa saja yang mau bunuh dia pada tanggal tersebut. Wow, bayangin adik-adik ya, coba ya, sekarang adik-adik bayangin. Ini Raja Babel, ya, dan ini kerajaan Babel. Orang Yahudi itu adalah orang jajahan, ya, yang tinggal di negeri Babel, ya. Orang tawanan yang tinggal di negeri Babel. Kemudian bagaimana mungkin kalau bukan karena Tuhan, orang Yahudi ini diperbolehkan membunuh orang-orang Babel? It's impossible adik-adik. Benar-benar impossible. Tidak pernah ada dalam sejarah di mana seorang raja mengizinkan orang-orang dari bangsa asing untuk membunuh bangsanya sendiri. Kecuali di zaman Esther. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan turun berlimpah-limpah waktu ada orang yang berdiri dengan hati yang berserah untuk suatu kehendak Tuhan. Wow, keren banget. Adik-adik, luar biasa ya. Akhirnya bangsa Israel, bangsa Yahudi tidak punah. Ya, karena ada seorang Esther yang memiliki hati yang menyembah. Hati yang memilih untuk taat menyerahkan hidupnya bagi kehendak Tuhan. Sore ini, Tante Shelly percaya kita sama-sama belajar. Siapa di sini adik-adik yang mau punya hati yang menyembah, hati yang menyerahkan hidupnya, pilihan-pilihan hidupnya sebagai pilihan yang hidup, yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan? Coba tunjuk tangan, Tante Shelly mau lihat adik-adik. Coba Tante Shelly mau lihat. Ya, boleh tunjuk tangan, boleh bilang saya, boleh bilang I. Wow, terima kasih. Yes, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat tangan-tangan yang ditunjuk. Luar biasa. Adik-adik, Tante Shelly bangga sama adik-adik semua. Kalian belajar dari cerita Esther. Kalian memilih untuk punya hati yang menyembah. Dan Tante Shelly percaya, waktu adik-adik memilih untuk punya hati yang menyembah, memilih untuk mempersembahkan pilihan-pilihan hidupnya kepada kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, Tante Shelly percaya kalian akan mengalami seperti Esther, di mana kasih karunia Tuhan akan turun melimpah-limpah dalam kehidupan kalian. Kalian akan diberkati seperti Esther dan kalian akan menjadi berkat. Amin adik-adik. Demikian cerita kita sore ini. Kita akan ketemu lagi dalam cerita berikutnya. Bye-bye. Hai Little Disciples. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik lagi di activity minggu ini. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama Miss Shirley. Nah, adik-adik, kalau begitu jangan simpen dulu catatan adik-adik karena kita mau menjawab beberapa pertanyaan di minggu ini. Adik-adik sudah siap? Wah, di kolom live chat kakak baca nih. Siap semua nih. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat orang-orang menyukai Esther? Nah, adik-adik, tadi waktu adik-adik mendengarkan firman,
Miss Shirley ada bilang kalau misalnya Esther disukai banyak orang. Esther disukai oleh pamannya Mordekai, Esther disukai oleh pelayan-pelayan di istana, Esther juga bahkan disukai oleh Raja Ahasiweros. Wow, kira-kira apa yang membuat orang-orang menyukai Esther? Pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan hati yang cakap dari dalam? Tadi Miss Shirley ada bilang kalau yang cewek hatinya harus cantik dari dalam, begitu juga yang cowok. Hatinya harus tampan dari dalam. Nah, apa itu hati yang cakap dari dalam? Pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi ketika kita memiliki hati yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Apa yang terjadi ketika kita memiliki hati yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Itu saja adik-adik activity di minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekeden. Oke, see you next week and bye! Hai adik-adik Little Disciples, handcraft minggu ini kita membutuhkan sebuah kertas, sebuah pensil, sebuah spidol berwarna hitam, dan juga kita membutuhkan pensil warna. Adik-adik bebas ya menggunakan warna apa saja. Yang pertama, kita gambar dulu ya adik-adik sebuah persegi panjang dengan garis yang tidak sama panjang ya. Kemudian kita gambar lingkaran yang besar yang menyatukan kedua garis di bawah ya adik-adik. Kemudian kita gambar garis yang melengkung di atas. Lalu kita beri garis yang menjajar dan kita bentuk lagi garis yang melengkung lalu kita gabungkan. Kemudian kita ambil spidol berwarna hitam tadi, lalu kita tebalkan garis yang sudah kita bentuk dengan pensil ya adik-adik. Setelah itu, adik-adik ambil pensil warna dengan warna yang tadi sudah adik-adik pilih ya. Lalu kita warnai bagian dalam gambar yang masih berwarna putih ya adik-adik. Kemudian di bawahnya kita tulis I love you Lord. Kemudian adik-adik jangan lupa ya untuk menuliskan nama. Sekian handcraft minggu ini, sampai bertemu di minggu depan ya adik-adik. God bless you, bye-bye. Halo adik-adik Disciples, selamat hari Minggu dan selamat sore. Kembali lagi nih bersama Koko di sore hari yang indah ini, dimana kita semua akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Nah, tapi sebelum itu adik-adik, seperti biasa tiap minggu Koko pengen banget nih mengenal adik-adik lebih dalam lagi. Adik-adik, kira-kira hobi adik-adik semua tuh apa ya? Koko pengen denger nih, apa sih hobi adik-adik semua? Kan banyak tuh hobi. Hobi ada menggambar, ada membaca buku, ada berenang, ada berolahraga, banyak lagi adik-adik. Nah, terus kalau adik-adik apa nih? Apa sih hobi adik-adik yang paling adik-adik suka banget? Boleh tulis di kolom komentar ya adik-adik. Oke adik-adik, hobi adik-adik semuanya bagus-bagus semua adik-adik.
semuanya adik-adik suka dan adik-adik benar-benar menguasai di bidang tersebut adik-adik. Nah, hal itu semua baik adik-adik buat adik-adik semua. Siapa tahu dari hobi adik-adik semua, adik-adik bisa kembangkan hobi adik-adik semua, terus adik-adik di masa depan nanti bisa adik-adik pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak loh adik-adik orang-orang di luar sana yang mencari sekarang orang dengan kemampuan yang khusus adik-adik yang belum pernah didapatkan oleh orang lain sebelumnya. Oke adik-adik, kita akan memulai etapan kita pada hari ini bersama-sama. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita bersama-sama tulis di kolom komentar, saya siap. Oke, sudah siap semua? Oke adik-adik, mari kita mulai etapan kita pada hari ini. Roma 13 ayat pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Adik-adik Disciples, kita di sini sudah selesai nih, tapi Koko ingin menyampaikan sesuatu tentang ayat hafalan kita. Nah, dari sini kita dapat belajar ya adik-adik Disciples, kalau kita bisa jadi seperti Esther atau memiliki hati seperti Esther adik-adik, yang mau tunduk kepada otoritasnya adik-adik, yang mau melakukan apa yang otoritasnya suruh adik-adik. Dan kalau kita pikir-pikir lagi adik-adik, hal tersebut juga tidak menentang kebenaran firman Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, apa yang disuruh oleh otoritasnya tidak bertentangan dengan firman Tuhan loh adik-adik. Semuanya masih masuk di akal. Dan Esther adik-adik dengan kerelaan hati, dengan hati yang berserah kepada Tuhan, ia mau loh adik-adik, walaupun adik-adik dengar ya, ia mau nikahi raja yang pada zaman itu kejam ya adik-adik. Gak dimasuk di akal kan adik-adik ya. Nah tapi adik-adik, Esther mau loh adik-adik taat sama otoritasnya adik-adik. Oke adik-adik, so adik-adik selalu taat. Dengerin dulu, baru adik-adik semua nantinya akan mendapatkan hasilnya adik-adik dari apa yang sudah adik-adik lakukan selama ini adik-adik. Oke adik-adik Disciples, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dihafalkan, terus adik-adik rekam, terus adik-adik kirim deh. Oke adik-adik Disciples, see you next time adik-adik. God bless you. Bye-bye. Adik-adik semuanya, kakak mau buat pengumuman buat adik-adik. Kita mulai ya dari pengumuman yang pertama, yaitu absen online di kolom live chat ataupun di kolom komentar. Sertakan nama adik-adik dan domisili di mana adik-adik berada. Usahakan untuk absensinya on time ya adik-adik. Pengumuman yang kedua, yaitu karena adik-adik sudah menonton online service dari awal hingga akhir, pastinya adik-adik ada lihat activity-activity yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Nah, buat adik-adik yang mau mengerjakan dan mengumpulkan, bisa langsung menghubungi Kak Kerin. Pengumuman yang ketiga, yaitu ada doa revival untuk Little Disciples setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kakak tutup ya adik-adik online service minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.